Anak-anak sekalian, kali ini kita akan mempelajari teks cerita rakyat atau hikayat. Siang-siang makan nasi, lauknya pakai ikan asin. Ibu akan presentasi, mohon untuk diperhatikan. Pada kali ini kita akan mempelajari definisi, ciri-ciri, jenis, nilai-nilai, dan isi dari hikayat. Hikayat adalah karya sastra lama berbentuk prosa yang mengisahkan kehidupan keluarga istana atau kaum bangsawan. Orang-orang ternama, orang suci di sekitar istana dengan segala kesaktian, keanehan, dan mujizat tokoh utamanya. Hikayat kadang mirip cerita sejarah atau berbentuk riwayat hidup yang di dalamnya terdapat peristiwa atau kejadian yang tidak masuk akal dan penuh keajaiban. Hikayat berfungsi sebagai media hiburan, pembangkit semangat, atau meramaikan pesta. Cerita rakyat merupakan cerita yang berasal dari masyarakat dan berkembang dalam masyarakat. Pada masa lampau, yang menjadi ciri khas setiap bangsa yang mempunyai kultur budaya yang beraneka ragam, yang mencakup kekayaan budaya dan sejarah yang dimiliki bangsa masing-masing. Fungsi cerita rakyat: 1. Sebagai sarana hiburan. 2. Sarana pendidikan karena di dalamnya mengandung nilai-nilai yang dapat diteladani. 3. Sarana menunjukkan dan melestarikan budaya bangsa. Karena dari cerita rakyat dapat dikokohkan nilai sosial dan budaya suatu bangsa. Karakteristik cerita rakyat: pertama, kemustahilan. 2. Anonim atau cerita rakyat tidak memiliki penulisnya. Ketiga, dalam cerita rakyat mengandung unsur kesaktian para tokohnya. Keempat, cerita rakyat banyak menceritakan tentang kehidupan istana atau istana sentris. Kemudian penyebarannya secara lisan dari mulut ke mulut. Dan cerita rakyat merupakan cerita tradisional. Berdasarkan fase historisnya, cerita rakyat itu dibagi 1. Hikayat berunsur Hindu. Kemudian ada hikayat berunsur Hindu Islam. Contohnya, kalau yang berunsur Hindu, hikayat Pandawa 5. Yang berunsur Hindu Islam, Jaya Lengkara, Si Miskin, dan Indrapura. Kemudian ada hikayat berunsur Islam. Contohnya hikayat 1001 Malam dan hikayat Kamar Al-Zaman. Berdasar isinya, hikayat dibagi 3, yaitu 1. Jenis rekaan, contohnya hikayat Malim Dewa. 2. Jenis sejarah, contohnya hikayat Hang Tua, hikayat Patani, dan hikayat Raja-Raja Pasai. 3. Ada hikayat berjenis biografi, contohnya hikayat Abdullah, hikayat Sultan Ibrahim bin Adam. Nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam hikayat. Nilai yang terkandung dalam hikayat dan isi yang terkandung ada nilai religi, nilai moral, nilai sosial, nilai budaya, nilai estetika, dan nilai edukasi. Unsur intrinsik dalam hikayat: ada tema, amanat, alur atau plot, latar atau setting, tokoh dan penokohan, sudut pandang, dan bahasa. Unsur ekstrinsik dalam hikayat: religi atau
keagamaan, adat istiadat, latar belakang sosial budaya penulisnya, dan silsilah garis keturunan. Nah, hikayat tersebut dapat diketahui dari unsur yang membangun hikayat, baik itu intrinsik maupun ekstrinsik. Anak-anak sekalian, mari kita kerjakan aktivitas berikut ini dengan memberi checklist pada jawaban yang benar. Contoh, maka pada suatu hari ia pun menyuruh orang membaca doa kunut dan sedekah kepada fakir miskin. Nah, nilai yang ada dalam kutipan ini adalah nilai religius. Karena di sana ditulis membaca doa kunut. Sedekah, kemudian kepada fakir miskin. Selanjutnya silakan Anda baca kutipan hikayat nomor 2, 3, dan 4. Silakan kamu checklist nilai apa yang terkandung dari kutipan-kutipan tersebut. Sampai nomor 8. Nah, berikutnya cermati teks hikayat berikut ini. Ini adalah hikayat si miskin dan Marakarma. Berdasarkan teks tersebut, identifikasilah karakteristik teks hikayat dengan mengisi tabel berikut. Apakah dalam teks tersebut ada kemustahilan? Bila ada, tuliskan kutipannya di dalam tabel sebelah kanan. Kemudian, hikayat tersebut apakah anonim atau tidak memiliki penulis? Apakah ada kesaktian yang tercantum dalam hikayat tersebut? Apakah hikayat itu istana sentris? Bagaimana penyebarannya? Apakah ceritanya berbentuk cerita tradisional? Silakan Anda kutip berdasarkan karakteristik di sebelah kiri. Demikian anak-anak untuk pertemuan kali ini. Pergi ke warung, membeli ciki, belinya lebih dari 1. Cukup di sini pertemuan kali ini. Sampai jumpa di lain waktu.